Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya lagi melakukan uji kualitas atau quality control pada IC memori untuk efek gitar merek Zoom dengan tipe G5. Tetapi pada video kita kali ini juga dapat dijadikan rujukan pada efek gitar merek Zoom dengan tipe G5N. Nah, tetapi isi firmware-nya berbeda gitu. Jadi langkahnya tetap proses quality control untuk G5 dan G5N juga sama seperti ini. Itu tetap disiapkan efeknya, terus berbagai macam instrumennya dan IC-nya nanti akan diuji coba juga gitu. Seperti biasa, Kreativa Channel bekerja sama dengan Saya Musik. Saya Musik itu adalah toko online yang menjual berbagai macam spare part, terutama efek gitar ya, dan mungkin juga beberapa instrumen alat musik yang lainnya yang ada di Shopee, ada di Tokopedia, dan ada di Bukalapak gitu ya. Jadi jika nanti Anda menginginkan IC-nya, Anda bisa berkunjung ke toko online. Nama tokonya adalah Sae Musik, SAE Musik, yang ada di Shopee, Tokopedia maupun ada di Bukalapak gitu ya. Oke, memang saya sudah melakukan beberapa pengujian IC, sudah dapat banyak dan baru keinget untuk membikinkan videonya. Tinggal beberapa IC saja. Ini tinggal 4 IC ya. Tapi nanti tetap alhamdulillah masih ada kesempatan buat teman-teman biar tahu proses uji cobanya seperti apa gitu. Ini sudah tampil seperti ini karena sudah saya pasang IC-nya ya. Ini video yang ini sudah saya kasih IC-nya, nanti akan saya cabut dulu dan akan saya perlihatkan bagian dalam efeknya seperti apa, atau efek untuk melakukan uji coba atau quality control pada IC memori ini gitu ya. Oke, saya cabut dulu ya adaptornya. Ini adaptornya, saya cabut dulu ya. Saya ini sudah melakukan cek quality control, jadi yang kesekian kali ini saya taruh ke dalam wadah itu. Sebelumnya saya kasih tahu dulu seperti apa dalemannya. Oke, seperti ini dalemannya. Nah, ini sekalian tambah pengetahuan ya. Nah, untuk efek zoom tipe G5 ini ataupun G5N itu bagi saya pribadi itu kurang sreg ya sebagai teknisi. Karena apa? Karena terdapat banyak kabel fleksibel. Mungkin ada sekitar 5 ya, 5 kabel fleksibel, yang mana kabel fleksibel itu sangat tipis itu. Menyebabkan apa ya? Menyebabkan kerentanan jika orang awam tadi itu ingin membongkarnya gitu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada konektornya bagian bawah. Yang alasannya apa Pak Aksan kok rentan gitu. Jadi kalau yang kurang pengalaman kadang itu mencabut kabelnya kurang hati-hati dan juga memasangnya. Jadi saya sering mendapatkan efek G5 atau G5N itu yang sudah mengalami 1-2 kali servis, entah itu dibongkar sendiri, diperbaiki sendiri ataupun diperbaiki teknisi lain, biasanya
kondisi kabelnya pada keriting gitu. Jadi untuk konektornya ini dan sebagainya itu memang konektornya kuat dalam mencengkeram kabelnya, tetapi saking kuatnya tadi itu di saat dicabut apalagi dipasang itu kalau tidak hati-hati itu ujung-ujung dari kabel ini, fleksibel ini itu bisa mengalami keriting sehingga terjadi short atau konslet atau mungkin mengelupas sehingga eh, apa ya tidak bisa connect gitu, tidak bisa connect karena mengelupas ataupun mengelupasnya tadi itu mungkin pin yang sini bersentuhan dengan yang ini. Jadi menyebabkan short dan akan memperparah kondisi efek gitu. Ini aja sudah di jumper ya, di jumper terus dikasih lakban biar tidak bergeser. Ya memang seperti ini. Ya namanya efek itu dengan tipe tertentu memang ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Mulai dari karakternya, mulai dari kualitas itu sendiri, mulai dari apa itu kualitas barangnya ataupun kualitas komponennya itu sendiri gitu dan kenyamanannya terhadap penggunaan gitu. Seperti ini nih, ini ada kabel ground yang sengaja saya ambil karena dia menyeberang dari sini ke sini. Jadi mengganggu pandangan gitu. Tetapi it's okay, tidak apa-apa. Kabel groundnya saya ambil sementara aja gitu ya. Seperti ini itu dalemannya. Yang penting jika Anda ingin mengeksekusi, membeli atau memasang IC dipastikan atau mengganti IC ya. Dipastikan tadi itu memang benar-benar IC-nya yang rusak. Jadi barang yang ada di Saya Musik itu jangan digunakan sebagai bahan eksperimen gitu. Selain itu, jika Anda sudah memastikan IC-nya, yang paling mudah itu ditukar guling ya, dipinjamkan IC yang memang benar-benar normal. Atau mungkin juga Anda bisa agak apa ya namanya agak spekulasi sedikit untuk membeli IC ini, IC yang karuan atau yang memang betul-betul sudah terisi program dan benar-benar normal yang ada di Saya Musik sebagai bahan uji Anda gitu. Bukan berarti sebagai spare part di Saya Musik sebagai alat uji coba untuk coba-coba enggak gitu. Kalau yang saya maksud itu untuk teknisi gitu ya. Bagi teknisi yang tidak memiliki efek cadangan untuk memastikan kerusakan tadi itu, Anda bisa memiliki persediaan IC yang benar-benar normal gitu. Sebagai bahan untuk mempertimbangkan bahwa IC ini benar rusak atau tidak gitu. Sebab apa? Kadang teman-teman itu salah prediksi gitu. Dia menyimpulkan IC-nya rusak, IC memorinya rusak, dibelikan terus dibelikan di Saya Musik, dipasang tidak nyala gitu. Nah, pada dasarnya itu penyebabnya bukan IC memorinya. Karena dia tadi itu hanya spekulasi saja, tidak memastikan. Kadang yang disalahkan itu pihak Saya Musik, IC tidak bekerja, IC gini, ya, tidak dapat digunakan, tidak ada isinya. Anda bisa lihat sendiri kan kita melakukan uji quality control seperti ini. Tujuannya apa? Biar barang di tangan konsumen, tangan teknisi atau di tangan Anda itu memang benar-benar barang yang layak atau memang benar-benar barang yang normal siap untuk digunakan gitu. Selain itu metode tukar guling itu memang yang paling efektif. Untuk langkah yang selanjutnya, yang kedua itu harus Anda dapat memastikan komponen yang lainnya itu normal gitu. Karena IC memori tidak ada hubungannya sama suara, tidak ada hubungannya sama preamp input, preamp output, sama prosesor, sama RAM, tidak ada hubungannya gitu. Jadi jika semuanya normal, yang benar rusak itu adalah IC memorinya, Anda ganti komponen dari Saya Musik sudah pasti akan normal juga, akan menyelesaikan masalah itu. Tetapi jika IC preamp outputnya
mati atau rusak, tidak keluar suaranya, jangan mengganti IC memori, tidak ada hubungannya gitu ya. Demikian juga preamp in, ya kan, yang dapat jack gitar, ya kan, itu diolah lagi dalam sebuah preamp, tidak keluar suaranya, jangan mengganti IC memorinya, gitu ya. IC memori tadi itu isinya firmware atau sistem, gitu. Yang mana jika sistem tadi itu dalam kondisi rusak atau mati sudah pasti efek tidak akan bisa bekerja gitu. Istilahnya semaput ataupun pingsan gitu ya. Makanya jangan asal coba-coba gitu. Kalau coba-coba Anda pasti akan menyalahkan pihak Saya Musik dan Kreativa Channel gitu. Selain itu, langkah awal itu memang yang paling ada langkah awal yang cukup jadi pertimbangan, yaitu menentukan tegangan yang ada di kaki positif pada IC tersebut. Tegangannya sekitar 3 sampai 3,5 volt itu maksimal ya, 3,5 volt itu maksimal. Kalau di atas 3,5 volt berarti ada masalah pada sistem tegangan Anda itu, pada PSU atau power supply, ataupun pada regulator atau pada adaptor ada yang tidak normal, ataupun pada inverter yang ada di dalam rangkaian pasti ada yang tidak normal itu. Jadi jangan asal beli ganti jangan. Kecuali memang Anda itu apa ya, urgent banget ya kan, sudah yakin gitu baru diganti. Itu. Oke. Untuk tegangan IC ini, IC memori ini ya. Nah, saya ambilkan untuk tegangan IC memori ini ada pada kaki 8 PCC-nya itu sekitar standarnya 3,3 volt. Tapi di supply 3 volt juga bisa. Tapi jangan sampai di bawah 3 volt. Di supply 3,5 juga bisa, tapi jangan sampai di atas 3,5. Kalau keluarnya 3,5, jangan dipasang dulu IC-nya. Dicek dulu keberadaan tegangan Anda, kok bisa 3,5 seperti apa gitu. Ataupun demikian kok cuma 2 volt itu seperti apa, dicari penyebabnya dulu. Oke, itu sebagai pembelajaran saja, biar teman-teman itu bisa lebih detail dan jangan asal mengeksekusi sebuah penggantian komponen sebelum Anda memastikan gitu. Jadi ini sudah saya kasih soket seperti ini, berarti IC yang ada di dalam sini sudah pasti saya ambil, saya ganti jumper, sudah tidak ada IC-nya. Saya sorot ya. Nah, tidak ada IC-nya. Nah, kurang jelas atau tidak jelas, atau mungkin ini saya kasih gini ya. Oke. Oke. Semuanya demi apa? Demi teman-teman semua. Biar tahu prosesnya, biar ada sedikit pembelajarannya gitu. Oke. Langsung saja saya balik lagi. Nah, sekarang gejalanya apa Pak Aksan jika IC memori mati? Nah, ini langsung saya jawab. Jika IC memori mati, anggap saja tidak ada IC-nya. Nah, berarti anggap aja IC itu mati gitu ya. Nah, gitu. Kita coba aja tanpa IC seperti apa. Kita tancapkan. Mana ini? Nah, seperti ini. Semuanya tidak akan jalan. Entah itu tombol-tombolnya, LCD-nya tidak tampil, hanya ada backlight saja di layar. Ini juga mati semua ini. Tidak fungsi semua gitu. Otomatis tidak akan keluar suaranya. Makanya di saat quality control IC, saya tidak pernah menggunakan input output, entah itu gitar ataupun sound control ataupun sound monitor ataupun amplifier lah gitu. Jadi cuma seperti ini aja gitu. Ini contoh dianggap IC mati. Kalau tidak percaya, saya kasih IC yang mati atau yang rusak ya. Saya ambilkan dulu. Ini contoh IC yang mati ya. Oke. Sebentar, ini tidak ada yang bantu ya. Sudah pakai kacamata ini, cuma tidak begitu kelihatan.
itu kan. Bagi teman-teman yang masih muda, dirawat matanya ya, disayang, makan wortel atau gimana. Jangan menggunakan HP di kegelapan. Ini Pak Aksan matanya udah tidak begitu kelihatan. Kita cek. Oke, sudah nempel semua pada posisinya. Nah, ini IC sudah saya kasih IC ya, IC yang mati atau yang rusak. Coba kita on kan ya. Nah, seperti apa hasilnya? Oke, seperti ini ya, cuma blank gitu ya. Itu. Gejala yang lain juga ada sebetulnya. Kalau firmware-nya tadi itu dalam kondisi rusak atau korup, ya kan? Ataupun dalam kondisi komponen pendukungnya bermasalah, juga bisa menyebabkan error. Errornya biasanya itu kadang no image, di sini no image, itu ada keterangan no image. Terus ada lagi keterangan yang seperti ada gambar soket toa saling berhadapan, itu termasuk kerusakan pada IC memori itu. Jadi teman-teman jangan asal mengganti dulu, harus mempelajari, harus mengetahui sebab musababnya, harus bisa memastikan gitu ya. Oke. Oke teman-teman, saya lanjutkan saja ya dalam menguji quality control. Masih ada 4 ini biar teman-teman itu tahu. Yang penting ini saya matikan dulu ya. Yang penting di sini tadi ada sedikit pembelajaran tentang apa itu, sedikit ya tentang IC memori. Sebelum diganti harus seperti apa gitu ya. Cara menggantinya jangan sampai kebalik. Kalau kebalik pasti IC-nya rusak. Pasti itu rusak. Tidak mungkin tidak pasti rusak gitu. Jadi makanya hati-hati itu. Saya lanjutkan dulu. Ini IC yang masih 4 ya. Nanti cukup saya tunjukkan satu aja nanti ya, biar videonya tidak lama. Kalau ingin sampai selesai ya ikut saya. Ikut kerja dengan saya. Sebentar, ini betul atau enggak? Ini saya kadang tuh harus hati-hati ya. Iya. Oh kan, keliru matanya, enggak konsen. Pakai center. Oh ya ini. Makanya hati-hati. Maaf tadi sempat salah lubang ya. Ini seperti ini ya. Kita cek lagi. Oke, semoga aja betul ini. Tidak ada yang bantu ini saya. Moga-moga betul lah. Semoga soketnya benar-benar mencengkeram pada IC-nya. Kita coba on kan. Nah, seperti ini. Berarti jika sudah tampil seperti ini, berarti IC sudah dilakukan uji quality control atau uji IC. Jadi ini siap layak untuk dijual gitu ya. Seperti ini langkahnya gitu. Jadi jangan beli IC asal-asalan gitu. Apalagi tipenya cuma beli tipenya saja gitu, tidak beli programnya ya, tidak mungkin bisa gitu.
apa tak kasih apa itu IC kosong gitu, biar yang awam kan hanya melihat isi IC apa tipe IC-nya, oh tipe IC-nya ini gini gini gini, dipasang tidak bisa, memang tidak ada isinya dalam kondisi kosong gitu. Oke, coba nanti saya kasih IC kosong ya, sekalian nanti seperti apa gejalanya. Nah, gitu. Oke, sudah satu, ini saya cabut dulu ya. Iya, ini kalau sudah oke ya, sudah oke ya, ditaruh di wadah ini ya. Nah, nah gitu. Coba saya carikan IC yang kosong. Sebentar ya, agak sabar ya. IC kosong. Di mana IC kosongnya? Nah ini IC kosong ya, saya ambilkan satu ya. Oke, tak kelotoknya dulu. Agak susah ini, ada ininya, ini dulu apa, plastiknya itu ya. Nah, udah dapat. Oke, saya kasih IC kosong. Nah, oke. Gejalanya seperti apa? Nah, coba aja. Itu teman-teman, coba aja. Jangan sampai kebalik teman-teman ya. Nah, nanti kebakar IC-nya. Sudah pasti IC-nya langsung mati. Kita coba. Nah, seperti ini gitu. Pada video saya sebelum-sebelumnya apa itu lupa menerangkan. Berarti jangan asal beli IC saja gitu. Biasanya kalau orang awam kan misalkan beli IC 4558 langsung dipasang bisa, 471 dipasang bisa, 7809 dipasang bisa. Kalau IC memori beda gitu. Beda teman-teman gitu ya. Oke, mungkin video ini bermanfaat ya. Semoga bermanfaat saja, bisa menginspirasi kita semua. Dan bagi teman-teman yang ingin mengendaki IC memori ini G5 ya, Zoom G5, Anda bisa langsung berkunjung ke toko online. Nama tokonya adalah SAE Musik, SAE Musik. Ada di Shopee, Tokopedia, dan di Bukalapak. Jangan sampai salah toko, karena hanya di SAE Musik yang melakukan pengujian ataupun quality control seperti ini. Dan hampir semua spare part di SAE Musik yang memang harus dilakukan uji quality control sudah pasti sudah akan dilakukan uji quality control. Kecuali komponen-komponen yang baku seperti IC linier ya kan, terus IC TTL atau IC microcontroller katakanlah. Nah, itu sudah pasti tidak perlu dilakukan pengujian uji quality. Yang penting kalau dari pabrik sudah apa itu belum pernah dipakai, berarti sudah pasti akan bisa digunakan. Yang penting dalam melakukan analisa, teman-teman melakukan analisa yang benar dan tepat gitu. Kalau sifatnya ROM atau EPROM ataupun CMOS ataupun memori gitu ya, tipe IC dengan tipe yang sama tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak ada isi program di dalamnya. Dan isi program itu harus sesuai dengan hardware-nya, dengan device-nya. Itu berlaku untuk komputer, untuk CPU, untuk laptop, atau untuk HP atau smartphone, dan juga yang terakhir untuk efek gitar
dan masih banyak lagi alat musik yang menggunakan IC memori, IC ROM, IC CMOS ataupun IC BIOS ya kan. Seperti keyboard itu juga menggunakan IC memori gitu. Oke, demikian dulu dari Creativa Channel. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Creativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.